Ya. Balik lagi di acara ngosan Ngobrol santai. Kali ini kita kedatangan tamu ya. Wih. Kenalin dong. Coba kenalan Bang. Gue Domunox. Gue Danskuy. Gue Mas Habi. Yep. Ya. Di ngosan kali ini kita mau ngebahas tentang video salah satu YouTuber lah ya. Yep. Yang lagi trending saat ini. Lagi viral juga. Yang membuat kita resah dan masyarakat resah pastinya. Ya tentang Videonya itu tentang apa sih? tentang prank sembako isi sampah gitu loh. Itu parah banget sih. Itu parah banget ya. Jadi kita di sini juga sebagai salah satu penggiat industri ini juga kan ingin sekedar menanggapi gitu loh tentang prank yang dilakukan salah satu YouTuber. Itu iya, udah gitu dia itu ngebuat pranknya itu bagi-bagikan sembako dan sekarang kan lagi banyak orang juga kan yang lagi membutuhkan sembako. Situasinya memang seperti ini kan. Apalagi sekarang situasi sedang pandemi global seperti ini kan. Iya. Gitu. Dan anjing bingung gua juga mau ngomong apa lagi. Udah nggak punya otak. Iya. Udah gitu, wah, yang gua nggak suka dia itu orang Sunda malu-maluin orang Sunda. Orang Sunda malu-maluin orang Sunda. Oh iya. Iya, memalukan dong. Oh iya. Aduh, anjir, orang Bandung kan kalau nggak salah tuh. Ya, kalau nggak salah sih, Iya. ini nggak tahu. Tapi kayaknya iya Orang dari Bandung, bahasanya. Orang Bandung. Gua salah satu orang yang Notabene dari Bandung. ya. Ya. Gue sedikit sakit hati juga gua. Ya, karena memang secara tidak langsung ya membawa citra atau image-nya Iya. buruk lah ya. Jadi buruk kan. Gue bingung sih ngomongnya masalah orang ini ya, soalnya kan kayak sampai namanya diusut sampai kepolisian, sampai namanya kan si korban ya, Si korban. korbannya itu sampai kan nggak terima Iya. sama perlakuannya. Gue kalau waktu pertama kali gue nonton si videonya tersebut, Nah, Dari akunnya dari akunnya sendiri Oh. kebetulan nongol di timeline. ya. Itu 4 hari apa 5 hari yang lalu gue sempet nongol guanya bukan. Videonya Si sempet videonya. naik, terus gue nonton iseng kan, oh ini video prank apaan gitu kan. Nonton, nggak taunya ngeprank banci. Iya. Nah, dengan alasan katanya tidak bagus lah di bulan puasa ini. Ya. Kalian mau namanya ngebantu namanya apa? Pemerintah. Himbauan pemerintah. Nah, padahal dia sendiri pun dalam mobil itu bertiga. tidak menerapkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kan. Itu gue sih sempat mikir ini pasti video ini bakal viral. Iya. Video ini pasti bakal viral, nggak mungkin enggak. Selang berapa hari naik. Gua ngeliat itu tuh sama kayak lu ngeliat di timeline-nya di juga YouTube ya? gitu. Dari timeline. Cuman sama gua nggak gua tonton karena dari Thumbnail-nya? thumbnailnya udah wah bangsat banget, ngapain gua tonton, udah males gua ngeliatnya, thumbnailnya juga udah begitu. Udah bikin keki ya. Kebesokannya tau-tau kok viral nih video anjir, apaan sih, jadi kepo kan gua tonton walaupun dari re-upload lah, udah banyak kan tuh yang re-upload, gua tonton karena channelnya dia juga udah hilang tuh kalau nggak salah. Dari satu channelnya Iya, benar. Yang Oh, kedua soalnya. Di Instagram juga udah ngilang. Cuman bangsatnya dia Yang di Instagram. yang di Instagram dia ngebuat ini loh video kayak gitu, klarifikasi yang permintaan maaf gitu ya. tapi bohong anjing. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Bangsat. Iya sih itu gua nonton. Itu pendapat lu gimana? combo prank. Di combo. Enggak Kok prank di punya otak combo. lu, Crispy. Combo Original. Buat lu tentang video tapi bohong. Ya itu tadi. Iya. Combo. Itu prank combo gue bilang. Jadi apa ya? Ya itu nggak manusiawi lah gue bilang. Iya sih. Manusiawi enggak Kita apa ya? Kita kesampingkan dulu status si korban yang transpuan Iya. ini ya. Kita jangan bicara transpuan, ya, transgender. Iya transpuan, gender Transportasi. ya atau apa terserah lu. Kita kesampingkan dulu statusnya si korban ini sebagai transpuan, tapi kita lihat dari sisi kemanusiaan dulu. Oh. Jangankan transpuan ya, yang laki-laki atau wanita aja ketika mendapat perilaku seperti itu kan, wah ini udah jauh banget dari humanis, Iya. Ya, etis ya. juga enggak Betul, sama betul. sekali enggak etis kan, itu kan apa ya, jadi
lucu aja sih gue bilang. Gue nonton, gue kebetulan nggak nonton videonya dari channelnya dia langsung dan kayak lu kan ngelihat langsung dari Iya, dari kalau gua sih ngeliat. YouTube-nya kan. Kalau gue kan dapat berita itu kan dari salah satu akun di Instagram yang gue follow. Ada kayak gini ya. Gue coba lihat potongan-potongan videonya karena gue nggak mau nonton videonya langsung. Kenapa? Itu secara nggak langsung kayak gue support dia dalam hal jam view. Ya, Iya nggak? betul. Makanya gue cari potongan-potongan video. Oh oke, gue kumpulin data-datanya. Oh jadi seperti ini tujuannya tadi dia kan yang pertama kan di bulan yang baik ini, bulan suci ini, Ramadan ini, kok masih ada praktik seperti itu yang dilakukan Ya. transpuan? Ya. Kan itu dilarang. Heeh. Terus yang kedua, gue juga mensupport pemerintah, himbauan pemerintah melakukan social distancing atau PSBB. PSBB. di Bandung, Ini kan. mereka ternyata masih berkumpul-kumpul dan Masih. ya kalau gue bilang kalau alasannya seperti itu, ini bukan ruang lingkup lo si YouTuber Benar, ini iya. bukan ruang lingkup lo untuk melakukan hal seperti itu. Ini bukan wewenang lo nggak punya hak sama sekali untuk melakukan itu. Jadi ya paling hak lo cuma teguran secara lisan lah. Menurut lu dia itu begitu sebenarnya mau memberitahu ke penonton atau hanya mau cuma nyari sensasi? Pendapat lu gimana? Menurut lu gimana? Bukan pendapat nih menurut lu. Menurut gua Dia mau nyari cuman mau ikut-ikutan kayak orang kan, kayak misalkan ada beberapa channel yang mau bagi-bagi, dia kan cuma tujuannya untuk kebaikan. kalau menurut gua mah biar beda aja kali. Iya sih. Biar beda. Yang lain kan isi sembako. Ya. Wah, bener isinya sembako. Isinya sembako. Bagi-bagi sembako. Nah, dia mau bedanya isinya sampah kayak otak dia. Oh. Isinya sampah semua. Awalnya gue kira cuman orang pinter loh yang bisa melakukan kejahatan. Tapi ternyata Orang bodoh. gue nggak bilang dia bodoh. Enggak emang bodoh anjing Lawannya mau lawannya gimana? bodoh Gue anjir. kan selama ini Lawannya pintu kan bodoh. selama ini kan wah orang-orang pinter doang nih yang melakukan kebohongan, kejahatan kan. Iya. Gimana ya? Gua nggak mau menanggapi dia terlalu berlebihan sih, soalnya takutnya kalau gua menanggapi dia terlalu berlebihan, orang semakin banyak yang tahu, dia semakin terkenal. Gue mengutip salah satu kata-kata dari YouTuber dan konten gamer juga. Bang Iya. Pen, lu pada tahu nggak Bang Pen? Nggak tahu gua. Bang Pen. Nah, tahu kan lu? Dia gamernya Free Fire. Bang Pen nggak main Free Fire. PUBG anjing. Iya, Bang. Jadi Bang Pen tuh Dulu bikin FM. Dia ngehina bangsa. Bang Pen tuh bikin postingan dan Iya. ada caption. Gue tuh sebenarnya nggak mau ngasih dia panggung Iya. untuk posting viralnya video dia. Gue nggak mau ngasih panggung, tapi gue cuma pengen ngasih tahu ke viewers gue gimana cara ngebenci nih orang. Oh. Gitu sih. Jadi ya gitulah. Jadi mungkin tujuan kita di sini untuk reaksi dan ngasih tahu penonton bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam prank. Maksudnya nggak semua prank itu seru atau lucu. Oh, iya. Jadi ada sesuatu yang salah. Oh ya, kan tadi Danskui ngomong nih katanya dia buat sesuatu yang beda kan ya. Iya. Nih bikin pasti sesuatu yang beda, tidak menutup kemungkinan akan ada yang mengikuti jejak tersebut. Ketika nanti ada yang mengikuti gimana? Kayaknya nggak bakalan deh. Tapi nggak menutup kemungkinan sih menurut gua, pasti ada. Ya berarti orangnya lebih tolol yang ngikutin. Yap. Ngerti nggak? Iya sih. Iyalah. Soalnya kalau menurut gua ketika ada sesuatu hal yang berbeda, meskipun itu tidak didukung atau didukung, ya pasti akan ada jejak-jejak yang mengikuti dia demi namanya mencari sebuah popularitas, ketenaran, mencari duniawi. Apa kita harus buat? Ya, gua sih ikut manajer gua aja. Manajer Buat gua prank buat, kayak gitu. buat aja. Nggak mau gua, tapi gua nggak mau. Enggak. Kita Iya. cukup buat film aja. Bikin film. Edukasi. Short movie. Yoi. Betul. Soalnya yang gua takutin sih gini, soalnya kan kemungkinan video-video kayak gini tuh bakal ada yang ngikutin sih, nggak mungkin Iya bukan ya pasti walaupun kemungkinannya kecil tapi ya menurut gua bakal ada yang akan ada yang ngikutin. iya, kedua atau Ya, ketiganya itu pasti. makanya yang gua takutin sih di situ. Makanya apakah kita akan ikut jejaknya Parlente, Parlenka, Siapa? Ferdian. Ferdinand. Sule. Ferdian. Nggak tahu anjir siapa namanya, nggak jelas Ferdian pokoknya itu. Panenka. Tapi dia itu nggak mikir apa ya dampak ke depannya. Kayak contohnya sekarang kan nyampe orang tuanya juga ngomong ibunya ya. Iya. Ibunya itu
sempat apa ya, nangis segala macam, minta maaf, kan goblok. Sedangkan dia masih main-main, keluyuran nggak tahu kemana. Dia kan nggak sekarang main. Dia kan lagi ini, Melarikan lagi diri. udah ngelariin diri dia. Terus apa? Lagi nyari tempat buat ngeprank yang baru. Biar nggak kedetek ya. Dia gak kedetek. Gitu. Kalau yang tadi Dan Skuy bilang, kalau menurut gue gini sih, gue nggak bilang YouTuber atau apa ya, ada beberapa oknum atau memang content creator atau Iya. YouTuber yang memang dia lebih mempersiapkan dirinya untuk terkenal daripada mempersiapkan untuk membuat materi. Nah, Jadi yang benar, penting ya. gue mengkonsepkan karya, mengkonsepkan diri gue sendiri ini untuk terkenal. Buat mengkonsepkan materi atau sebuah karya, ntar dulu, yang penting gue terkenal dulu. Ya itu mungkin salah satunya. Dia pengen cepet gua viewers gue banyak, Cepet naik ya. subscribers gue banyak, ya gue cari konten yang kopong, yang gak ada Iya. isinya. yang nggak ada isinya, tapi bisa bikin gue cepet kaya. kaya, cepet naik, cepet mati. YouTube dulu kalau nggak salah itu bener-bener orang yang kreatif. Iya. Bener-bener kayak YouTube ini sebagai namanya wadah kreativitas, Hmm. bukan sekedar mencari namanya uang. Uang. Kalau sekarang kan tidak menutup kemungkinan dia mencari uang juga. Bener. Sambil menyalurkan kreativitas tapi sambil mencari uang. Itu makanya kan beda nih. Kalau di Indonesia tuh kalau gua ngelihatnya lebih banyak konten-konten yang tidak berisi, yang lebih banyak disukai ketimbang yang berisi. Banyak kok YouTuber lama yang jumlah subscribe atau jumlah view-nya yang sedikit, padahal dia isi kontennya Kontennya konten yang sangat bermanfaat menurut gua ketimbang yang tidak bermanfaat. Nah, gitu. Ya kalau apa ya, gue bilang menurut gue sih compare-nya ya nggak bisa diiniin sih, maksudnya orang-orang Indonesia sekarang lebih suka konten-konten yang dalam tanda kutip berbobot, tidak berbobot. Iya. Toh masih banyak juga kok orang-orang yang memang masih mencari konten-konten yang memang berbobot gitu sih. Pesan-pesannya mungkin buat kita sebagai konten kreator dan teman-teman di luar sana yang menggiati industri seperti ini juga, konten kreator, jangan sampai hanya demi viewers, hanya demi jumlah likes, hanya demi subscriber, hanya demi popularitas, lo membuat sebuah konten yang jauh dari nilai kemanusiaan, yang tidak bisa memanusiakan manusia. At least setidaknya satu konten lo aja deh berisi sebuah pesan, message, social campaign atau social movement. At least itu bisa mengedukasi viewers lo. Intinya Itu sih kalau gua, lu misalkan lu nggak bisa buat konten yang kreatif, mengedukasi atau ya yang inilah yang positif, setidaknya lu jangan buat konten yang merugikan orang lain. Yap, betul. Itu sebenarnya. Agar orang lain tuh, masyarakat lah, nggak merasa resah segala macam. Kan kalau kayak gini kan lu juga yang rugi. Dia kan terkenal nggak rugi dong. Rugi anjing. Terkenal karena Sensasi. Goblokan. Nih gue mau nanya ke lu, yang terakhir, satu kata buat orang ini apa? Bodoh. Buat lu apa? idiot. Idiot. Kalau gua goblok.